Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis. Kata al-hadis adalah kata yang mufrad, yang jamaknya adalah al-hadis, dan dasarnya adalah tahdis, artinya pembicaraan. Menurut istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan masing-masing, sebagaimana perbedaan antara ahli usul dan ahli hadis dalam memberikan definisi al-hadis. Menurut al-hadis, hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Ahli hadis juga mengatakan bahwa hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hadis meliputi biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat yang melekat padanya, baik berupa fisik maupun hal-hal yang terkait dengan masalah psikis dan akhlak keseharian Nabi, baik sebelum maupun sesudah terutus sebagai Nabi. Menurut ahli usul, pengertian hadis adalah semua perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak dan ketetapannya. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan-ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Sedangkan menurut ahli fikih, hadis adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu, sebab hadis masuk ke dalam suatu pekerjaan yang status hukumnya lebih utama dikerjakan. Artinya suatu amalan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak dituntut apa-apa. Akan tetapi apabila ketentuan tersebut dilanggar mendapat dosa. Kemudian yaitu pengertian sunnah. Kata al-sunnah adalah kata tunggal, jamaknya adalah al-sunan. Artinya jalan yang dilalui, terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan. Para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sunnah menurut istilah. Hal ini lebih disebabkan perbedaan latar belakang, persepsi, dan sudut pandang mereka terhadap diri Rasulullah SAW. Menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangai, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat Rasul maupun sesudahnya. Menurut ahli usul, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang memang layak untuk dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara. Sedangkan menurut ahli fikih, sunnah adalah semua ketetapan yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain yang difardukan, diwajibkan, dan termasuk kelompok hukum yang 5. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian khobar. Al-khobar dalam bahasa artinya adalah warta atau berita, maksudnya yaitu sesuatu yang diberitakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Jadi setiap hadis termasuk khobar, tetapi tidak setiap khobar adalah hadis. Menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi. Yang pertama yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa khobar ialah sesuatu yang datangnya selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis. Kemudian yang kedua, ulama lain mengatakan bahwa hadis lebih luas daripada khobar. Dan yang ketiga, ahli hadis memberikan definisi sama antara hadis dengan khobar, yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian atsar. Al-atsar dalam bahasa artinya adalah sisa. Menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu jumhur berpendapat bahwa atsar sama dengan khobar. Kemudian yang kedua, menurut ulama lain, kharasan atsar untuk hadis mauquf dan habar untuk hadis marfu. Ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu khobar berasal dari Nabi, sedangkan atsar sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in.
Yang pertama yaitu hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kemudian hadis dan khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu hadis dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in. Dan materi selanjutnya yaitu persamaan hadis dengan sunnah, khobar, dan atsar. Baik sunnah maupun hadis, keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh orang atau seseorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang sering dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis, yang pertama yaitu masjid, yang kedua pasar, yang ketiga adalah rumah Nabi sendiri. Kemudian cara Rasulullah menyampaikan hadis yaitu melalui majelis ilmu, secara langsung kepada para sahabat, dan yang terakhir ceramah atau pidato. Sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah yang pertama yaitu As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua Ummahat Al-Mu'minin, yaitu Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Yang ketiga yaitu Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik, dan Abdullah ibnu Abbas. Pada masa ini disebut masa Khulafaur Rasyidin, yaitu terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada 4 bentuk kebijakan periwayatan tentang hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu seluruh khalifah sepakat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis.
Yang kedua, semuanya melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu pengucapan sumpah ataupun penghadiran saksi bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Kebijakan yang keempat yaitu semua khalifah telah meriwayatkan hadis, hanya saja 3 khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman meriwayatkan hadis secara lisan, hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan.